4 pelaut Indonesia disandra perompak Somalia. Saling ancam Amerika Serikat, Iran tetap kejar kesepakatan. Aplikator resmi berlakukan tarif ojol 8% pada 1 Juli. Halo, selamat malam pemirsa. Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda dengan beragam rangkuman informasi yang terjadi pada hari ini dari mancanegara maupun tanah air. Bersama saya Sally Sregar, ini dia Ruang Redaksi untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasinya di mana tim nasional Argentina meraih kemenangan 2-0 atas Austria dalam lanjutan Piala Dunia 2026. Sekaligus membuat Lionel Messi mencatatkan rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Ratusan penggemar timnas Argentina berkumpul di Buenos Aires untuk menyaksikan laga yang digelar di Dallas, Texas, dan merayakan kemenangan Abi Celeste di tengah suasana penuh antusiasme. Dalam pertandingan tersebut, Lionel Messi menjadi sorotan setelah menambah 2 gol yang membawa dirinya mencapai total 18 gol di ajang Piala Dunia, melampaui rekor milik stiker Jerman Miroslav Klose yang juga sebelumnya memegang catatan 16 gol. Meski sempat gagal memanfaatkan sebuah tendangan penalti, para pendukung menilai Messi tetap menampilkan performa luar biasa dan menjadi penentu kemenangan tim. Hasil ini membuat Argentina melanjutkan tren positif setelah menang di laga pembuka melawan Aljazair. Sementara Austria gagal menambah poin meski tampil menekan di beberapa momen pertandingan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah lapangan sepak bola terapung dipasang di atas Danau Chapala, negara bagian Jalisco, Meksiko, menjadi salah satu atraksi jelang Piala Dunia 2026. Dalam rekaman video yang beredar terlihat anak-anak bermain sepak bola di area berukuran kecil yang terapung di permukiman danau dengan kondisi lapangan yang bergoyang mengikuti gerak air. Pihak pengelola menyebut struktur tersebut didukung oleh drum apung untuk menjaga kestabilan, sehingga hanya laga mini 3 lawan 3 yang dapat dilakukan di atasnya. Meski terbatas, atraksi ini mendapat respon positif dari warga dan wisatawan yang datang untuk mencoba pengalaman bermain sepak bola di atas air. Pihak setempat menyebut sebagian bola sering terjatuh ke danau dan diambil kembali menggunakan arus air atau perahu kecil. Lokasi ini kemudian menjadi salah satu daya tarik wisata baru di Chapala, seiring meningkatnya antusiasme menjelang Piala Dunia 2026 di Meksiko. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seekor kucing bernama Nimbus Pronos kembali menjadi sorotan setelah memilih Kolombia sebagai pemenang dalam prediksi laga Piala Dunia 2026 melawan Kongo. Dalam rekaman yang beredar, kucing tersebut terlihat mendekati meja yang menampilkan nama Kolombia dan Kongo sebelum akhirnya berhenti di sisi Kolombia. Dukungan terhadap Kolombia kemudian ramai di media sosial setelah video tersebut menyebar dan menjadi perbincangan para penggemar sepak bola. Kolombia sendiri akan menghadapi Kongo dalam laga grup K di Guadalajara Stadium dengan target meraih kemenangan untuk memperkuat peluang lolos ke babak selanjutnya. Kongo masih mencari kemenangan pertama mereka setelah sebelumnya menahan imbang Portugal 1-1 di laga pembuka. Tren hewan peramal sendiri bukan hal baru di Piala Dunia. Setelah sebelumnya seekor gurita Paul menjadi sorotan global pada Piala Dunia 2010 karena ketepatan prediksinya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Federasi Sepak Bola Italia resmi memiliki nahkoda baru. Giovanni Malago terpilih sebagai presiden fix dan langsung menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan kejayaan timnas Italia di level dunia. Giovanni Malago resmi terpilih sebagai presiden baru Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, dalam pemilihan yang digelar di markas FIGC, Roma, Senin 22 Juni 2026. Dalam pemungutan suara yang dihadiri 274 delegasi dari berbagai elemen sepak bola Italia, Malago meraih 68,58% suara.
Ia mengalahkan Giancarlo Abete yang mengumpulkan 29,17% suara, sementara 2,25% lainnya memilih abstain. Hasil ini menjadikan melago suksesi Gabriele Gravina yang mundur setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Sosok Malago bukan baru di dunia olahraga Italia. Ia pernah menjabat Ketua Komite Olimpiade Italia KONI pada periode 2013 hingga 2025, termasuk mengawasi penyelenggaraan Olimpiade musim dingin 2026 di Milan Cortina pada Februari lalu. Sekarang pria 67 tahun itu menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan prestasi sepak bola Italia di kancah global, setelah 3 kali beruntun gagal lolos ke Piala Dunia meski pernah meraih gelar Piala Eropa 5 tahun silam. Sorotan berikutnya adalah penunjukan pelatih baru timnas Italia dengan beberapa nama muncul ke permukaan, termasuk Antonio Conte yang masuk dalam kandidat kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Persija Jakarta resmi menjalin kerjasama jangka panjang dengan aparel raksasa asal Jerman Adidas yang akan dimulai pada musim depan. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan performa Macan Kemayoran di kompetisi nasional. Persija Jakarta resmi menjalin kerjasama jangka panjang dengan aparel asal Jerman, Adidas, untuk musim depan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi awal kebangkitan Macan Kemayoran. Pengumuman resmi disampaikan oleh Adidas Indonesia dan Persija di Adidas Brand Center Grand Indonesia pada Senin sore waktu Indonesia Barat. Pihak Adidas diwakili Senior Manager Brand Activation Sinita Dewi Mayakarti, sedangkan dari Persija hadir Direktur Olahraga Bambang Pamungkas. Kerjasama ini berdurasi 5 tahun dan akan dimulai pada Super League 2026-2027. Adidas akan menyediakan apparel dan perlengkapan resmi untuk tim senior serta tim kategori usia muda atau Elite Pro Academy. Persija menyambut positif kemitraan ini karena memiliki sejarah sukses bersama Adidas pada era 1970 hingga 1980-an. Saat itu Persija berhasil meraih 3 gelar Liga Indonesia. Dalam periode tersebut, Adidas juga melahirkan sejumlah jersey ikonik Persija, seperti jersey merah putih bergaris horizontal, jersey merah, hingga jersey putih dengan sponsor 2 perusahaan tembakau terbesar di Indonesia pada masa itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, di mana kepanikan melanda sebuah sekolah menengah di kota Tacloban, Filipina setelah insiden penembakan menyebabkan 3 orang tewas dan sekitar 20 orang lainnya terluka. Peristiwa ini memicu evakuasi besar-besaran dan pengamanan ketat di lingkungan sekolah. Hello sir, good morning. Seperti inilah suasana panik di area sekolah saat siswa dan staf berlari menyelamatkan diri ke berbagai arah.
Sejumlah korban terlihat dievakuasi oleh petugas dan warga menuju ambulans yang telah disiagakan di lokasi kejadian. Pasukan keamanan segera mengamankan kawasan sekolah serta membantu proses evakuasi para siswa dan tenaga pendidik. Menurut kepolisian setempat, 3 siswa meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu 15 orang mengalami luka tembak dan sejumlah lainnya terluka saat berupaya menyelamatkan diri. Pihak berwenang belum mengungkap identitas korban maupun terduga pelaku karena seluruhnya masih berstatus anak di bawah umur. Polisi menyebut 2 terduga pelaku berusia 14 dan 15 tahun merupakan siswa di sekolah tersebut. Penyidik masih mendalami motif penembakan setelah kedua terduga pelaku dilaporkan mengaku menjadi korban perundungan atau bullying. Menyikapi insiden ini, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan menyeluruh serta mendorong peningkatan sistem keamanan di sekolah-sekolah. Polisi menyatakan insiden penembakan di lingkungan sekolah merupakan kasus yang jarang terjadi di Filipina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Genap 2 bulan pemirsa, 4 warga negara Indonesia yang bekerja di kapal asing Honor 25 dilaporkan masih disandra kelompok perompak di perairan Somalia. Kondisi mereka dikabarkan sangat memprihatinkan, mulai dari krisis bahan makanan, tekanan psikologis hingga terputusnya komunikasi dengan pihak keluarga. Sebuah rekaman video amatir yang memperlihatkan kondisi kru kapal tanker minyak MT Honor 25 yang coba disandra perompak Somalia kembali beredar. Dalam video tersebut, para awak kapal terlihat duduk di sebuah ruangan sambil memperlihatkan pasokan air minum mereka yang sudah keruh dan kotor. Kapten kapal Azhari Samadikun, warga Kabupaten Goa yang mengenakan pakaian serba putih ini menyampaikan kondisi pilu para rekannya yang telah disandra sejak 21 April lalu. Dalam rekaman, Azhari memohon bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan upaya pembebasan. Pasalnya 3 pelaut asal Indonesia diantaranya kini mulai terserang penyakit. Tidak hanya logistik yang habis, mereka juga terpaksa mengonsumsi air kotor karena stok air bersih di atas kapal telah memasuki ambang revolt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Honor 25 memohon bantuan segera kepada kami karena kondisi kami sekarang sangat-sangat kritis. Kami tidak tahu harus bertahan dengan apa. Sekarang kru saya banyak yang sakit. Mereka mengalami diabetes, mengalami infeksi. Banyak yang sudah tidak mampu bertahan sekarang karena kami makan dengan makanan seadanya, air kotor. Pihak perusahaan tidak sama sekali, belum ada bantuan yang mereka kirimkan kepada kami. Kami bertahan dengan berbekal nasi putih tiap harinya dan air kotor. Pihak pembajak tidak mau bernegosiasi dengan pihak ketiga, apalagi orang Somalia. Pihak pembajak hanya ingin bernegosiasi dengan pihak perusahaan yang ada di dokumen kapal kami. Dan kami minta tolong kepada pemerintah untuk mengintervensi perusahaan kami, untuk mempertanggungjawabkan krunya di sini, karena kami sangat kesulitan dalam menjalani hidup keseharian di sini. Sampai sekarang belum ada progres yang kami dapatkan. Hampir 2 bulan kami di sini, tidak ada bantuan apapun dari perusahaan mengenai makanan, obat-obatan. Mohon doanya rakyat Indonesia untuk kami. Terima kasih. Sementara itu, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi saksi kecemasan pihak keluarga. Orang tua Azhari Samadikun yang tinggal di Dusun Moncong Loe, Desa Pacalekang ini mengungkapkan bahwa rasa khawatirnya karena sudah 3 minggu kehilangan kontak dengan sang anak. Kondisi Azhari serta 16 kru lainnya di atas kapal kian terancam seiring habisnya bahan makanan dan juga air bersih. Ada beritanya bahwa sama sekali pihak perusahaan tidak ada yang peduli terhadap orang-orang yang ada di atas kapal, dan pemerintah Indonesia juga tidak ada sama sekali negosiasi ke perompak. Begitupun perusahaan tidak ada negosiasi sama sekali, sehingga anak saya di atas itu terkatung-katung keadaannya dan mengalami stres karena dia menunggu negosiasi dari perusahaan, baik perusahaan ataupun pemerintah. Sama sekali mulai dari awal ditahannya sampai sekarang tidak ada sama sekali yang masuk, sehingga dia menjadi tekanan batin di atas kapal, menjadi stres dan banyak yang sakit-sakit, makanan pun kurang, sehingga keadaannya ya apa boleh buat dengan kondisi yang seperti itu. Dan saya merasa khawatir dengan keadaan yang begini.
sedangkan anak saya adalah warga negara Indonesia yang sama sekali datang ke sana untuk mencari nafkah. Pihak keluarga sangat berharap pemerintah Indonesia khususnya Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI dapat segera mengambil langkah tegas untuk mengevakuasi para sandera. Hal ini desak lantaran pihak perusahaan kapal yang berbendera Uni Emirat Arab tersebut dinilai lamban dan tidak bertanggung jawab atas keselamatan para awak kapal. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria di Medan bertingkah seperti Spider-Man usai dipergoki saat mencuri mesin AC. Pelaku berpindah dari bangunan satu ke bangunan lain tanpa alat pengaman. Inilah video viral saat seorang pria yang diketahui bernama Togu Hango Luan Sihombing, 27 tahun dipergoki warga saat mencuri mesin outdoor AC di ruko milik warga. Dalam video tersebut, tampak pelaku berpindah dari gedung satu ke gedung lainnya dengan lincah tanpa menggunakan pengaman. Pelaku dipergoki warga saat mencuri di salah satu ruko di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Helvetia. Pelaku yang sudah kepergok turun dari ruko berlantai 5 dengan cara melompat. Warga yang melihat aksi pelaku langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku saat terjebak di salah satu sekolah di sekitar lokasi. Polisi dari Polsek Medan Helvetia yang sedang berpatroli mendapat laporan tersebut langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Kapolsek Helvetia, Kompol Nelson J. Sipahutar menjelaskan jika pelaku ini sudah 3 kali mencuri mesin outdoor AC. Dia ini pelaku pencurian ya. Dia melakukan pencurian outdoor AC. Ya. Jadi seperti yang video viral yang dimana pelaku yang dari lantai 5 turun, itu kejadiannya itu di hari Kamis. Di hari Kamis kemarin, di mana ketika pelaku berada di lantai 5 di ruko di Jalan Gatot Subroto, itu yang bersebelahan dengan Sekolah Integritas Bangsa. Pelaku terdiri atau kepergok dari guru dari Integritas Bangsa. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Helvetia guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan. Setelah melakukan pencarian secara intensif selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban tenggelam di Danau Biru, Sintang. Korban meninggal diduga mengalami kelelahan saat berenang bersama rekannya. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Rizky Wibowo, 17 tahun, korban tenggelam saat berenang di tengah Danau Biru, Kabupaten Sintang pada hari kedua operasi pencarian. Minggu 21 Juni 2026, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia. Setelah ditemukan, tim segera melakukan proses evakuasi. Pada pukul 13.35 WIB, korban berhasil dievakuasi dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Diketahui peristiwa naas tersebut terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026 sekitar pukul 8.00 WIB saat korban berenang bersama 2 rekannya di Danau Biru. Saat itu korban berenang lebih dahulu meninggalkan rekan-rekannya. Lihat korban mulai kelelahan, rekannya berusaha memberikan pertolongan dengan menyusul ke tengah danau. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena jarak yang cukup jauh dan kondisi fisiknya yang ikut melemah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian 2 handphone di Bandar Lampung berakhir dramatis. Seorang pelaku nekat menceburkan diri ke laut saat berusaha kabur ketika akan diamankan polisi dan amukan warga. Seorang pelaku pencurian handphone berhasil diamankan polisi setelah nekat menceburkan diri ke laut di kawasan Teluk Bone, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Lampung. Aksi dramatis itu terjadi saat pelaku panik usai terpergok korban mencuri 2 handphone miliknya yang sedang diisi daya di dalam rumah. Saat itu pelaku yang diketahui bernama Agus Sutiawan berusia 32 tahun sempat bersembunyi di rumah warga. Secara bersamaan, polisi yang sedang melakukan patroli langsung masuk mengamankan pelaku dan ketika akan dibawa pelaku justru lompat ke laut. Menurut polisi, pencurian ini dilakukan pelaku dengan memanfaatkan kondisi rumah yang sedang sepi untuk masuk dan mengambil 2 handphone milik korban. Petugas menyita 2 handphone milik korban sebagai barang bukti.
terduga pelaku ini ternyata lari ke dalam rumah salah satu masyarakat dengan terlebih dahulu dia menaruh handphone yang dari hasil pencurian ini, dia numpuk di kamar mandi. Nah, setelah itu anggota langsung melakukan upaya mengamankan untuk menghindari dari masa nanti, jadi kita amankan terlebih dahulu. Namun pada saat kita mau bawa ke dalam kendaraan, si terduga pelaku ini berusaha untuk melarikan diri, masuk ke dalam laut atau nyemplung ke pinggiran laut di sekitar Teluk Bone. Kemudian dengan sikap anggota kita langsung mengamankan, sehingga di video itu terlihat anggota kita yang ikut juga masuk ke dalam laut untuk mengamankan pelaku. Saat ini pelaku ditahan di Mapolsek Teluk Betung Timur. Petugas masih mendalami kemungkinan adanya aksi pencurian lain yang pernah dilakukan pelaku. Dari Bandar Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sejumlah relawan bersama instrumen pemerintah Kota Serang, Banten berjibaku membersihkan 10 ton sampah rumah tangga yang menggunung di aliran Sungai Cibanten. Tumpukan sampah yang didominasi oleh material styrofoam dan juga plastik. Relawan Sungai Cibanten bersama aparatur pemerintah Kota Serang, Banten kembali turun ke sungai guna membersihkan tumpukan sampah yang menggunung di aliran Sungai Cibanten. Padahal pada pekan lalu petugas gabungan sudah membersihkan sebanyak 15 ton sampah di lokasi ini. Namun kini sebanyak 10 ton sampah baru kembali ditemukan hingga menutupi hampir seluruh badan aliran sungai. Proses evakuasi sampah kali ini sangat sulit dilakukan oleh petugas. Selain medannya yang berada di tengah aliran sungai, sebuah pohon bambu besar yang tumbang di lokasi juga membuat material sampah terkunci dan tidak bisa mengalir untuk dievakuasi. Relawan Sungai Cibanten Ahmad Faiki mengatakan, tumpukan sampah ini memiliki dimensi panjang dan lebar mencapai 20 x 15 meter persegi. Pihak relawan menilai, limbah ini berasal dari masyarakat sekitar yang masih membuang sampah secara sembarangan ke badan sungai. Karena medan jalan yang sempit, proses evakuasi terpaksa dilakukan secara manual karena tidak memungkinkan untuk diterjunkannya alat berat. Sedang menyusuri Sungai Kalibanten, itu sekaligus melihat titik-titik sampah yang akan kita bersihkan. Ini salah satunya nih. Ini salah satu titik sampah di Kalibanten. Nah itu kita tidak mengharapkan warga buang sampah itu di sungai. Jadi karena masyarakat membuang sampahnya di sungai, jadinya seperti ini. Kalau misalnya tidak ada yang buang sampah di sungai, mungkin seperti ini. Nah ini teknisnya ini ada di depan juga yang bagian bersih ataupun yang obstacle yang bisa menghalangi sampah-sampah yang bikin nyangkut sampah itu kita angkat ke darat. Fasilitas aliran Sungai Cibanten yang dipenuhi sampah seperti ini sudah berulang kali terjadi. Kini dibutuhkan ketegasan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar tidak jadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG terus bermunculan di berbagai daerah. Kalangan petani, pedagang, pelaku UMKM, pekerja dapur MBG, hingga para orang tua dan pelajar berharap program MBG tetap berjalan. Masyarakat menilai evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG maupun dugaan penyimpangan yang terjadi di tingkat pusat tidak seharusnya berujung pada penghentian program yang telah memberikan manfaat nyata bagi puluhan juta penerima manfaat dan pelaku ekonomi lokal. Dukungan datang dari orang tua murid yang menyampaikan harapannya agar program MBG tetap dilanjutkan karena program MBG membuat anaknya bersemangat untuk bersekolah. Pada saat misalnya apakah karena mereka itu dapat, apakah jadi semangat sekolah? Iya. Semangat. Pasti, iya. Mah nanti dapat gratis, makan gratis lagi nggak? Iya. Lo pasti dapat dong.
Apa mereka nggak Bu? Suka cerita nggak komplainnya gimana? Apakah pinginnya kayak gimana anak-anak itu? Apa misalnya harus ada gorengan kah atau ada apa? Enggak. Minta susu. Kalau bisa susunya setiap hari. Iya, itu mintanya susu. Itu mintanya susu tiap hari itu. Iya, kan bawanya air putih. Iya, Dari rumah air kan putih. bawa air putih. Taunya kan dapat susu. Tapi nggak ada susunya. Susunya sepertinya baru 2 kali seminggu kali. Oh iya. Nah, kira-kira Bu, kalau ibu-ibu ini mau ngomong ke Pak Prabowo, kira apa yang mau sampaikan? Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Prabowo. Gibran udah dikasih makan gratis. Ya sudah meringankan ibu-ibu. Ya. Yang diharapkan apa Bu kira-kira? Diharapkan nih. Semoga bisa berlanjut sampai nanti Ya, 5 tahun sampai ke 5 depan. tahun ke depan. Kalau bisa ya 2 periode. Amin. Nah, Pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, khususnya perempuan di sekitar wilayah operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kebanyakan pekerja adalah perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Melalui program ini, mereka kini memiliki penghasilan. Mereka merasa pekerjaan mereka terancam jika tuntutan mahasiswa untuk menghapus program ini dikabulkan pemerintah. Selama saya kerja di MBG, saya sudah pernah beli motor pada tanggal 8 Februari kemarin tahun ini. Itu dari hasil kerja saya dari MBG. Dan sebelum saya kerja di MBG, saya mau beli beras 1 kilo pun saya susah sekali. Apalagi saya tidak pernah dapat bantuan apa-apa. Dan semenjak saya kerja di MBG, saya sudah bisa beli beras 20 kilo, bahkan 50 kilo pun sudah bisa saya beli. Dan buat lauk anak-anak saya di rumah dan buku penanya anak-anak saya di rumah. Dan saya beli motor untuk anak saya yang jalan kaki tiap hari pergi sekolah. Dan saya terima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang melakukan program ini, yang sangat membantu sekali dalam kekurangan rumah tangganya saya. Sekali lagi, terima kasih. Evaluasi penegakan hukum mengenai dugaan korupsi atau suap pengurusan dapur di Badan Gizi Nasional tingkat pusat semestinya tidak mengorbankan pelaksanaan program di daerah yang sudah berjalan dengan sangat baik dan memberikan dampak ekonomi besar bagi pelaku UMKM, petani, peternak, hingga pedagang sayur. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan program MBG merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, peningkatan kecerdasan dan kualitas gizi anak menjadi salah satu pondasi utama pembangunan nasional. Maka, ketika dapur MBG ini tidak punya inklusivitas, tidak punya terintegrasi, tidak bisa berkolaborasi dengan masyarakat desa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan program makan bergizi gratis merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam acara pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia, Dewan Pengurus Daerah atau DPD Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung yang berlangsung di Balai Keraton Lantai 3 Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin 22 Juni 2026. masyarakat hari ini dari seluruh Indonesia menuntut dapur ini dikelola dengan baik dan benar. Sekarang pertanyaan saya, apakah ekonomi di desa tumbuh? Ini masalahnya. Tadi kenapa MOU, Bapak sekalian? Dapur dibuat bagaimana anak-anak dikasih makan, benar ya? Yang keduanya adalah bagaimana menumbuhkan perekonomian di desa. Apakah BUMDes tumbuh? Sebagian iya, tapi lebih banyak tidak. Maka ketika dapur MBG ini tidak punya inklusivitas, tidak punya terintegrasi, tidak bisa berkolaborasi dengan masyarakat desa, ya,
maka akan banyak kekecewaan di desa-desa. Bukti keseriusan kita, Bapak Ibu sekalian, ya kita ingin memperbaiki, kita ingin semuanya transparan, dan kita akan buka semua laporan. Ketika ada dapur yang tidak baik, mohon maaf, kita akan segera tindak lanjut. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada para pengurus yang baru dikukuhkan serta menekankan pentingnya peran APBD MBGI dalam mendukung keberhasilan program MBG. Gubernur Mirza meminta seluruh pengelola dapur MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, mitra, serta pemasok untuk menjalankan program dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Gubernur juga meminta pengawasan terhadap pelaksanaan MBG diperketat, mulai dari kualitas makanan, kebersihan dapur, tata kelola keuangan, hingga transparansi pelaksanaan program. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar penderita tuberkulosis menjadi salah satu kelompok prioritas penerima program makan bergizi gratis. Menurutnya, pemirsa, dukungan gizi yang baik dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien yang sedang menjalani pengobatan TBC. Kalau 4 target ini kecukupan gizi dipenuhi, masalah kesehatan kita akan turun drastis. Penderita tuberkulosis rencananya akan menjadi salah satu kelompok prioritas sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis. Usulan tersebut merupakan usulan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Budi mengatakan rencana penderita TBC sebagai penerima manfaat MBG telah dikomunikasikan dengan Kepala BGN Nanik Sdm. Dirinya menilai dukungan gizi yang baik dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien yang sedang menjalani pengobatan TBC. Oleh karena itu, jika 4 kelompok prioritas pertama tersebut tercukupi gizinya, maka masalah kesehatan akan turun drastis. Dari hasil penelitian jurnal-jurnal internasional dan sudah diterapkan juga di India dan Cina, orang yang penderita TBC diobati kan selama 6 bulan sampai 12 bulan. Itu daya tahan kondisi fisiknya itu lemah. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup atau sedikit lebih, itu akan memperkuat dan mempercepat pemulihannya. Ya, dan itu menyelamatkan nyawa, karena TBC itu kan mematikan kan, setahunnya 126 ribuan, jadi kita ngomong 5 menit yang meninggal 2 di Indonesia TBC. Itu sebabnya kemarin saya bicara dengan Ibu Nani kan ingin meningkatkan, memfokuskan penyaluran MBG, targetnya ke siapa aja. Dia nanya ke saya kan, saya bilang, Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan. Karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar, sama seperti polusi udara. Nah, saya bilang ada 4 sebenarnya yang dari sisi kesehatan rawan untuk masalah kekurangan gizi. 1 adalah ibu hamil, 2 adalah ibu menyusui, 3 adalah balita di bawah 5 tahun, kemudian 4 adalah orang yang terkena TBC. Kalau 4 target ini kecukupan gizi dipenuhi, masalah kesehatan kita akan turun drastis. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di ruang redaksi. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama, hanya di Sinpo TV.
Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi Pemirsa bersama saya Sally Sregar. Di mana pemirsa, ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menghambat perundingan Amerika Serikat dan juga Iran. Meskipun demikian, perundingan tetap berlanjut meskipun ada ancaman dari pihak Iran untuk keluar dari proses pembicaraan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berjabat tangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, disaksikan Wakil Perdana Menteri Amerika Serikat J.D. Vance dan juga Jared Kushner. Hal ini menandai dimulainya perundingan kesepakatan penghentian Perang Timur Tengah. Menurut sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, berdasarkan MOU atau nota kesepahaman, perundingan final baru dapat dimulai setelah 5 ketentuan awal dijalankan, yakni penghentian perang di semua front termasuk Lebanon, pencabutan blokade laut Amerika Serikat, pembukaan pelayaran aman di Selat Hormuz, dan pengecualian sanksi bagi ekspor minyak Iran, serta pelepasan aset Iran yang dibekukan. Di tengah pembicaraan genting, Trump mengancam Iran melalui media sosialnya, Truth Social, yang memperingatkan Iran untuk menghentikan kelompok-kelompok yang didukungnya di Lebanon. Trump menegaskan Washington akan mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Teheran apabila gangguan keamanan di Lebanon terus berlanjut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengakui terdapat sedikitnya ketegangan selama negosiasi, termasuk ancaman dari pihak Iran untuk keluar dari proses pembicaraan. Meski demikian, Vance menegaskan perundingan tetap berlanjut hingga lewat pukul 1 dini hari dan berhasil mencapai kemajuan yang disebut sangat signifikan. Pembicaraan tersebut melibatkan delegasi Iran serta mediasi dari Qatar dan juga Pakistan, dengan Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf memimpin tim Teheran. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan Teheran tidak akan menghentikan upaya untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon. Ia menyatakan Iran akan terus mendorong tercapainya kesepakatan hingga solusi final berhasil dicapai. Qatar dan Pakistan selaku mediator juga mengumumkan pembentukan komite tingkat tinggi dan juga penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Para pihak turut menyepakati pembentukan jalur komunikasi khusus untuk mencegah insiden Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran di salah satu jalur distribusi energi terpenting dunia. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik yang juga selama berbulan-bulan mengguncang kawasan Timur Tengah dan mempengaruhi stabilitas pasar energi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik beberapa negara sekutu NATO dan menyoroti besarnya biaya pertahanan yang ditanggung Washington. Sekaligus menegaskan operasi militer Midnight Hammer terhadap Iran berhasil menghentikan program nuklir Teheran. Dalam pernyataannya, Trump menyebut Amerika Serikat telah mengeluarkan biaya besar untuk mempertahankan Eropa melalui NATO. Namun menilai sejumlah negara sekutu tidak selalu memberikan timbal balik yang sepadan. Ia juga menyinggung Inggris dan juga beberapa negara Eropa lainnya terkait komitmen militer dalam aliansi tersebut. Trump kemudian menegaskan operasi militer Midnight Hammer merupakan serangan paling sukses yang pernah dilakukan Amerika Serikat, dan menyebut serangan itu menghancurkan kapabilitas nuklir Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan operasi tersebut berlangsung selama puluhan jam dan melibatkan serangan presisi yang mengenai seluruh target yang ditentukan, yang menambahkan bahwa kondisi militer Iran kini disebut lebih lemah dan menilai operasi itu menjadi faktor yang membuka jalur perundingan lebih lanjut terkait dengan program nuklir Teheran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah kapal dagang dan tanker minyak mulai kembali beroperasi di Selat Hormuz pada Senin waktu setempat, di tengah upaya pemulihan lalu lintas setelah menurun drastis akibat ketegangan kawasan. Sejumlah kapal dagang dan tanker minyak terlihat menunggu izin untuk melintas di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Meskipun begitu, lalu lintas kapal masih berada di bawah level normal setelah sebelumnya mengalami penurunan signifikan akibat ketegangan keamanan di kawasan Teluk. Data pergerakan menunjukkan beberapa tanker minyak sudah kembali melintas, termasuk kapal pengangkut minyak dalam jumlah besar yang menuju kawasan Teluk. Pergerakan ini terjadi di tengah kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani di Swiss yang mencakup mekanisme untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelayaran. Meskipun Iran sebelumnya menyatakan penutupan kembali selat, aktivitas di lapangan menunjukkan lalu lintas masih berlangsung secara terbatas dengan pengawasan ketat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang remaja perempuan Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah orang lain terluka dalam serangan yang mengenai sebuah kendaraan di wilayah Al-Rimal, Gaza City pada Senin waktu setempat.
Rekaman di lokasi menunjukkan kendaraan yang hancur dan warga yang berkumpul di sekitar tempat kejadian. Sementara ambulan berlalu lalang memberikan pertolongan. Keluarga korban terlihat berkumpul di depan kamar jenazah Rumah Sakit Al-Shifa untuk mengantarkan kepergian Ragat Ashur. Menurut keluarga, korban yang masih berusia 16 tahun sedang dalam perjalanan menuju sekolah ketika serangan terjadi. Seorang kerabat menyebut tidak ada kelompok bersenjata di lokasi dan menyatakan serangan juga menimpa warga sipil lainnya. Dalam insiden terpisah, seorang paramedis juga dilaporkan tewas dalam serangan di wilayah Khan Younis, selatan Gaza. Selain itu, jurnalis Al Jazeera menjadi salah satu korban jiwa saat meliput peristiwa di lapangan, menambah panjang daftar pekerja media yang tewas sejak konflik berlangsung. Serangan di wilayah Gaza terus berlangsung di tengah konflik yang belum mereda, dengan laporan korban sipil yang terus bertambah di berbagai titik wilayah Palestina tersebut. Pihak internasional kembali menyerukan perlindungan terhadap warga sipil dan jurnalis di zona konflik, serta mendorong dilakukannya gencatan senjata untuk meredakan situasi yang terus memburuk di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tiba di Muscat, Oman untuk melakukan perundingan terkait pengaturan keamanan Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berjabat tangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, disaksikan Wakil Perdana Menteri Amerika Serikat J.D. Vance dan Jared Kushner. Hal ini menandai dimulainya perundingan kesepakatan penghentian Perang Timur Tengah. Menurut Bagher, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, berdasarkan MOU atau Nota Kesepahaman, perundingan final baru dapat dimulai setelah 5 ketentuan awal dijalankan, yakni penghentian perang di semua front termasuk Lebanon, pencabutan blokade laut Amerika Serikat, pembukaan pelayaran aman di Selat Hormuz, dan pengecualian sanksi bagi ekspor minyak Iran, serta pelepasan aset Iran yang dibekukan. Di tengah pembicaraan genting, Trump mengancam Iran melalui media sosialnya, Truth Social. Ia memperingatkan Iran untuk menghentikan kelompok-kelompok yang didukungnya di Lebanon. Trump menegaskan Washington akan mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Teheran apabila gangguan keamanan di Lebanon terus berlanjut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengaku terdapat sedikit ketegangan selama negosiasi, termasuk ancaman dari pihak Iran untuk keluar dari proses pembicaraan. Meski demikian, Vance menegaskan perundingan tetap berlanjut hingga lewat pukul 1 dini hari dan berhasil mencapai kemajuan yang disebut sangat signifikan. Pembicaraan tersebut melibatkan delegasi Iran serta mediasi dari Qatar dan Pakistan, dengan Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf memimpin tim Teheran. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan Teheran tidak akan menghentikan upaya untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon. Ia menyatakan Iran akan terus mendorong tercapainya kesepakatan hingga solusi final berhasil dicapai. Qatar dan Pakistan selaku mediator juga mengumumkan pembentukan komite tingkat tinggi dan penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Para pihak turut menyepakati pembentukan jalur komunikasi khusus untuk mencegah insiden di Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran di salah satu jalur distribusi energi terpenting dunia. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik yang selama berbulan-bulan mengguncang kawasan Timur Tengah dan mempengaruhi stabilitas pasar energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana ratusan warga dan wisatawan memadati jalanan kota Dansai, Provinsi Loei, Thailand untuk mengikuti festival tahunan Pitakon atau Festival Hantu. Perayaan budaya yang menjadi salah satu ikon Thailand ini berlangsung meriah dengan para peserta mengenakan kostum dan topeng warna-warni. Rekaman video menunjukkan iring-iringan para peserta berjalan menyusuri jalanan kota Dansai sambil menari diiringi musik tradisional. Para peserta tampil mencuri perhatian dengan mengenakan topeng hantu yang dilukis secara manual, serta kostum warna-warni khas festival Pitakon. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul juga turut hadir dan mengikuti rangkaian festival bersama masyarakat. Salah satu atraksi yang paling menarik perhatian adalah kehadiran replika hantu berukuran besar, kereta hias,
serta simbol tradisional baku yang diyakini membawa kemakmuran dan curah hujan melimpah untuk musim tanam padi. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan kemeriahan festival, keunikan kostum, dan suasana ramah yang ditunjukkan masyarakat setempat. Festival Pitakon digelar selama 3 hari, mulai 20 hingga 22 Juni, dan menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat di wilayah timur laut Thailand. Perayaan ini memperingati kembalinya Pangeran Vesantara, tokoh yang dalam ajaran Buddha diyakini sebagai salah satu reinkarnasi Sang Buddha. Selama bertahun-tahun, Festival Pitakon telah menjadi salah satu agenda budaya paling ikonik di Thailand yang memadukan nilai religius, tradisi, dan perayaan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebelum matahari terbit, kawasan terasering sawah Longji di Guangxi, Cina berubah menjadi lautan cahaya. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang menggelar Festival Sungyang, sebuah tradisi tahunan yang menandai dimulainya musim tanam padi. Rekaman video menunjukkan ribuan titik cahaya obor bergerak menyusuri lekukan terasering yang telah terisi air. Ratusan warga membawa obor bambu menyala sambil mengikuti arus prosesi di belakang tari naga emas, diiringi kemeriahan kembang api yang menerangi langit malam. Arak-arakan tersebut mengantarkan Dewi Bibit Padi menuju lokasi upacara adat, tempat masyarakat memanjatkan doa agar mendapatkan cuaca yang baik dan hasil panen yang melimpah. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan suasana sakral dan semangat kebersamaan yang terasa dalam perayaan tersebut. 我是来自武汉，然后这一次来到我们桂林这边参加这个收阳节，我觉得非常的感动。然后跟着整个队伍，然后看到我们金龙上山，然后包括我们的央母娘娘在这个地方非常庄重的举行这个祭祀活动，我感觉就是我当时看的时候眼睛里面眼含热泪，我就觉得哇，我们中国人民就是为了去祈求风调雨顺，然后为了我们的这个 稻田能够丰收，我们大家能吃饱饭，我觉得中国人民有非常朴素的美好的愿望。然后当时我觉得我作为中国人，其中也有特别感动。 Festival Sungyang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat suku Chuang dan Yao yang digelar menjelang dimulainya musim tanam padi secara serentak di kawasan terasering Longji. Dalam ritual utama, para pemuka adat menebarkan bibit padi ke areal sawah sebagai simbol dimulainya musim tanam dan harapan akan panen yang subur. Festival Sungyang tahun ini diselenggarakan selama 2 hari di desa Ping An Chuang dan menarik lebih dari 12.000 pengunjung. Berbagai atraksi budaya mulai dari pertunjukan seni tradisional, ritual adat, prosesi obor, hingga kegiatan menanam padi menjadi daya tarik utama perayaan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang wirausaha muda di Republik Demokratik Kongo memanfaatkan usaha sabun cair yang dirintisnya untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran Ebola. Langkah ini pemirsa dilakukan di tengah meningkatnya kampanye kesehatan untuk memperkuat kebiasaan mencuci tangan di masyarakat. Rekaman video menunjukkan sosok Georgian Kafuo, mahasiswi berusia 26 tahun, yang memproduksi sabun cair di sebuah ruang produksi sederhana di kota Bunia, Kongo. Dengan mencampurkan bahan kimia dan air dalam wadah berukuran besar, Kafuo membuat sabun cair yang kemudian dijual kepada warga setempat. Menurut Kafuo, usaha yang dijalankannya bertujuan membantu masyarakat membangun kebiasaan menjaga kebersihan, terutama melalui mencuci tangan secara rutin. Inisiatif tersebut juga dilatar belakangi pengalaman pribadi yang menyakitkan. Kafuo mengaku kehilangan sejumlah anggota keluarga dan kerabat akibat wabah Ebola. Pengalaman itu mendorongnya untuk berkontribusi dalam memutus rantai penularan penyakit mematikan tersebut. Mon initiative contribue au niveau où la population actuellement, surtout durant cette période cruciale de l'épidémie à virus Ebola, elle contribue donc à desservir la population pour ses besoins de lavage des mains d'emblée. À part d'abord les bains, nettoyage des habits et tout, on est censé se laver les mains dans toutes les entrées possibles. Sementara itu warga mulai beralih menggunakan sabun cair produksi lokal seiring dengan imbauan otoritas kesehatan untuk meningkatkan kebiasaan mencuci tangan. Republik Demokratik Kongo menyatakan wabah Ebola pada 15 Mei lalu setelah uji laboratorium mengonfirmasi keberadaan virus Bundibugyo. Wabah tersebut kemudian menyebar ke Uganda dan mendorong Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkannya sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Wabah saat ini merupakan wabah Ebola ke-17
yang terjadi di Republik Demokratik Kongo sejak virus itu pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengumumkan akan mundur dari posisi Ketua Partai Buruh, namun menegaskan akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri hingga proses suksesi kepemimpinan selesai. Dalam pernyataannya, Starmer menyebut keputusan tersebut diambil setelah mendengar arahan dari fraksi Partai Buruh di parlemen dan menyatakan akan menghormati hasil keputusan tersebut. Ia menyampaikan sejumlah capaian pemerintahannya selama 2 tahun terakhir, termasuk perbaikan ekonomi, peningkatan upah real, penurunan waktu tunggu layanan kesehatan, hingga kebijakan ketenagakerjaan dan juga perubahan. Starmer juga menyebut kebijakan pemerintahan berhasil meningkatkan posisi Inggris di kancah internasional, termasuk hubungan dagang, kerjasama dengan sekutu Eropa, serta dukungan terhadap Ukraina. Ia menegaskan proses pemilihan pemimpin baru akan dimulai pada 9 Juli dan ditargetkan selesai sebelum masa reses musim panas parlemen. Starmer juga menyatakan akan memastikan proses transisi berjalan tertib, serta menyebut akan tetap menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri hingga pemimpin baru terpilih. Dalam pidato penutupnya dengan suara bergetar, ia menyampaikan terima kasih kepada keluarganya dan menyebut akan lebih banyak menghabiskan waktu sebagai suami dan ayah setelah meninggalkan jabatan politik tertinggi di Inggris. I want to thank all of those friends and colleagues who have been at my side for these past 6 years or so, for their incredible commitment, service and support. I want to thank the brilliant Number 10 staff and our country's extraordinary civil service who dedicate their lives to public service. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. Langkah ini muncul di tengah tekanan politik dan berbagai skandal yang mengguncang pemerintahannya dalam beberapa bulan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Ruang Redaksi, informasi kami lanjutkan. Di mana pemirsa pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama Wakil Direktur Utama Gotoh, Catherine Hindra Sujahyo, dan CEO Grab Indonesia, Neneng Guenadi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Pertemuan ini dalam rangka membahas mengenai pemberlakuan tarif atau komisi kendaraan transportasi online, khususnya roda 2. Pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama dengan Wakil Direktur Utama Gotoh, Catherine Hindra Sujahyo, dan CEO Grab Indonesia, Neneng Guenadi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut mengenai pemberlakuan tarif atau komisi kendaraan transportasi online, khususnya roda 2. Hal tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat memperingati Hari Buruh atau May Day pada beberapa waktu lalu untuk kesejahteraan ojol. Rekan-rekan media sekalian, selamat sore.
saya bersama dengan manajemen Goto dan Grab yang tadi kami sudah mengadakan pembicaraan bersama dengan Pak Cucun juga mengenai pemberlakuan tarif atau pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online beroda 2 yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi. Dalam kesempatan yang sama, Goto, Gojek, dan Grab Indonesia memastikan bahwa aplikator akan mulai memberlakukan peraturan itu pada tanggal 1 Juli mendatang. Dengan begitu, kini pengemudi ojek online akan menerima pendapatan bersih minimal sebesar 92%. Kesempatannya Pak Sumidasko, diskusinya juga baru saja ini. Mungkin cepat saja teman-teman, hari ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan kemarin waktu tanggal 1 Mei, waktu acara May Day kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai pengemudi ojol begitu ya. Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Goto, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan Komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya Go Ride begitu ya. Jadi ini akan efektif sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini. Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan Komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.151 km jalan daerah di 37 provinsi. Infrastruktur ini diharapkan menekan biaya angkut dan memperkuat konektivitas antar daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar. Dengan ini saya resmikan instruksi Presiden tahun 2025 jalan daerah sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi. Presiden menegaskan infrastruktur jalan menjadi kunci pemerataan pembangunan, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Presiden Prabowo, jalan daerah berperan penting menghubungkan sentra produksi dengan pasar dan pusat distribusi. Dengan konektivitas yang semakin baik, biaya angkut dan logistik dapat ditekan, sehingga hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk masyarakat lebih mudah dipasarkan. Kepala negara juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal akibat keterbatasan akses. Sementara itu, Menteri PU Dodi Hanggodo menyatakan, pembangunan jalan yang merupakan bagian dari Inpres nomor 11 tahun 2025 telah rampung 100% dan siap dimanfaatkan masyarakat. Seluruh pekerjaan tersebut kita kawal dengan ketat mutunya, dilaksanakan secara terencana, terukur, dan akuntabel. Saat ini telah 100% selesai dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bakal membangun 10 universitas medis bekerja sama dengan Imperial College, universitas riset terkemuka asal Inggris. Kerjasama ini pemirsa meliputi penataan kurikulum, standar pengajaran, kualitas dosen dan penelitian, hingga desain rumah sakit yang bakal disupervisi oleh Imperial College. Dilakukan bersama-sama dengan Imperial College dan juga kampus-kampus lainnya, tetapi hari ini Imperial College yang diterima oleh Bapak Presiden, ini adalah sebuah capaian yang sangat baik. Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi dari Imperial College
yang didampingi langsung oleh Mendikti Saintek Brian Yuliarto. Pada Senin 22 Juni 2026, bertempat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Adapun pertemuan antara kepala negara dan delegasi Imperial College ini membahas sejumlah hal. Salah satunya terkait rencana Presiden Prabowo yang akan membangun 10 universitas medis di Indonesia. Pembangunan ini pun akan mendapatkan dukungan dari pihak Imperial College, mulai dari penataan kurikulum, standar pengajaran, kualitas dosen dan penelitian, hingga desain rumah sakit yang bakal disupervisi oleh Imperial College. Brian Yuliarto selaku Mendikti Saintek yang turut hadir dalam pertemuan mengungkapkan bahwa kerjasama yang bakal dijajaki antara Indonesia dengan Imperial College merupakan sebuah tonggak sejarah. Brian pun optimis kerjasama ini bakal turut memberikan dampak positif bagi sejumlah universitas nasional lainnya. Tadi juga dibicarakan terkait dengan rencana Bapak Presiden mendirikan 10 Medical dan Science University. Nantinya akan dibantu banyak oleh Imperial College. Jadi nantinya kurikulumnya, penyiapan standar pengajarannya, kemudian joint research-nya, kemudian juga visiting professor akan banyak dilakukan bersama-sama dengan Imperial College dan juga kampus-kampus lainnya. Tetapi hari ini Imperial College yang diterima oleh Bapak Presiden ini adalah sebuah capaian yang sangat baik. Diketahui Imperial College merupakan universitas riset terkemuka asal Inggris yang tergabung dalam asosiasi Russell Group alias berada dalam naungan yang sama dengan University of Oxford. Imperial College pun disebut berada di posisi 2 dunia menurut survei dan 4 dunia dalam bidang medis. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong Himbara menjadi perbankan patriotik yang lebih berpihak kepada masyarakat. Bank-bank BUMN diminta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM untuk mendukung pemerataan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto mendorong bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemerataan ekonomi dan mendukung pertumbuhan usaha produktif di masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari mengatakan, Presiden menginginkan Himbara menjadi perbankan patriotik yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu Himbara diminta lebih aktif menjangkau dan menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan paradigma baru mengenai peran Himbara di masa depan. Presiden menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut sebagai perbankan patriotik. Akses pembiayaan harus semakin terbuka, lebih mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang. Oleh karena itu, masyarakat maupun investor tidak perlu khawatir. Mandat untuk memperkuat peran sosial dan ekonomi Himbara akan tetap dijalankan dengan profesionalisme yang tinggi serta tata kelola yang baik. Bank-bank Himbara akan tetap dikelola secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab. Meski memperkuat peran sosial dan ekonomi, Presiden Prabowo menegaskan bank-bank BUMN harus tetap dikelola secara profesional, sehat, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pemerintah berharap kekuatan ekonomi negara dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Perusahaan Listrik Negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan di sejumlah wilayah Jawa terus diperkuat pasca terjadinya pemadaman bergilir pada pekan lalu. PLN berkomitmen menjaga dan meningkatkan pasokan listrik tetap stabil dan aman bagi masyarakat. Kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pemadaman bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada pekan lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo memastikan pihaknya terus berupaya memaksimalkan menjaga sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Jawa agar pasokan listrik tetap stabil dan aman bagi masyarakat.
PLN juga meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar proses pemulihan serta penguatan sistem yang sedang dilakukan dapat berjalan lancar. Selain itu, PLN mengapresiasi dukungan pemerintah, para pemasok energi, serta mitra pembangkit yang telah bekerja sama dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Bahwa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir. PLN berkomitmen memperkuat sistem kelistrikan agar penyediaan energi bagi masyarakat dan sektor industri dapat berlangsung lebih andal dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merespon krisis pasokan batu bara yang dialami PT Perusahaan Listrik Negara hingga memicu pemadaman listrik secara bergilir di masyarakat. Menteri SDM Bahlil Lahadalia merespon krisis pasokan batu bara yang dialami PT Perusahaan Listrik Negara hingga memicu pemadaman listrik secara bergilir di masyarakat. Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas, pemerintah membentuk tim pengadaan batu bara lintas instansi demi membenahi rantai pasok komoditas energi tersebut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyayangkan kendala operasional yang kembali berulang mengingat permasalahan serupa pernah terjadi beberapa tahun silam, sehingga tata kelola pengawasan harus diperketat. Oh ya, pemerintah dengan kan 2022 kan kejadian begini juga. Ini bukan kejadian baru bagi PLN. 2022 juga begini. Masa setiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim. Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal, dan tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum. Lebih lanjut, Bahlil membeberkan instruksi Kepala Negara yang meminta adanya penyelesaian secara terukur agar keandalan listrik nasional dapat segera pulih. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap praktik impor ilegal. Dalam operasi gabungan tersebut, Bea Cukai berhasil mengungkap 2 kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan juga Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi intelijen, petugas Dirjen Bea dan Cukai menemukan dugaan pengiriman pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari 46 kontainer yang diperiksa, sebanyak 43 kontainer terindikasi berisi ball press ilegal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ribuan bol berisi pakaian, tas, dan aksesori bekas dengan total muatan pada 43 kontainer. Diperkirakan mencapai 4.687 bal atau senilai 37,5 miliar rupiah. Dan dari hasil pengembangan kasus di Kalimantan Barat mencapai 2.060 bal atau senilai 16,48 miliar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun menegaskan, pemerintah akan menindak tegas praktik impor ilegal dan menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pemasukan hingga distribusi barang tersebut. Di sisi lain, Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyatakan, pengawasan terhadap barang impor ilegal akan terus diperkuat demi melindungi industri dalam negeri dan menegakkan aturan kepabeanan. Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman ball press menggunakan KM Eden Mas rute Pontianak Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindahan oleh Direktorat 2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priok. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi ball press dan langsung dilakukan penyegelan dan pemeriksaan lanjutan. Hingga tanggal 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan
2.067 balpres berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini terus memonitor ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat adanya tekanan ekonomi global. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan Kemnaker akan terus melakukan mitigasi untuk mencegah terjadinya gelombang PHK. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan. Usai menghadiri pembukaan Rakernas KSPI 2026 di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan pihaknya terus memantau potensi PHK melalui sistem monitoring. Menurut Yasirli, penanganan dilakukan sesuai tingkat permasalahan. Selain itu, penyelesaiannya akan ditempuh melalui mekanisme bipartit, penurunan mediator, hingga koordinasi dengan kementerian terkait apabila berkaitan dengan kebijakan. Yasirli mencontohkan industri keramik yang terdampak kelangkaan gas dan berpotensi menimbulkan PHK. Menurutnya, sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja harus menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khusus kita Dirjen Jamsos THI, kita selalu punya kita terus melakukan monitoring. Jadi kita punya semacam dashboard untuk kemudian melihat ya ini kondisinya yang mana ini sekarang sedang, kemudian ada isunya itu udah sampai di mana ya. Jadi ada beberapa yang kalau masih dalam taraf ada ancaman atau risiko PHK. Ada yang kemudian kita minta penyelesaiannya masih bersifat bipartit. Ada yang kemudian memang mediator kita harus turun. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, destinasi wisata religi menarik dan selalu menjadi rujukan saat ibadah haji atau umroh adalah kota Taif. Salah satunya adanya berkunjung ke Masjid Abdullah bin Abbas yang merupakan sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad SAW. Di tengah udara sejuk kota Taif berdiri masjid yang tak hanya menyimpan keindahan arsitektur, tetapi juga menjaga ingatan tentang salah satu perjalanan dakwah paling berat dalam sejarah Islam. Inilah Masjid Abdullah bin Abbas, salah satu destinasi religi sekaligus tujuan ziarah favorit umat Islam di seluruh dunia, yang menjadi tempat untuk mengenang keteguhan dan kesabaran Rasulullah. Masjid ini berdiri di kota Taif, sekitar 90 km dari Mekah. Dibangun pada tahun 592 Hijriah dan mampu menampung ribuan jemaah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ciri khasnya terlihat pada deretan tiang-tiang kokoh yang menjadi identitas bangunan bersejarah ini. Dan pemirsa, saat ini saya berkesempatan untuk menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjid Ibnu Abbas ini. Masjid ini tergolong sangat luas dengan ratusan tiang penyangga yang ada di kawasan ini. Daya tampung dari masjid ini diperkirakan mencapai 3.000 jamaah dengan penerangan yang sangat bagus dan pencahayaan sinar dari matahari yang langsung bisa masuk ke masjid ini. Nah, setelah ini saya ingin melihat makam Abdullah ibnu Abbas yang berada tepat di samping masjid ini. Nama masjid ini diambil dari Abdullah bin Abbas, sepupu sekaligus sahabat Rasulullah, yang dikenal luas sebagai ulama besar dan ahli tafsir Al-Quran. Masjid Abdullah bin Abbas terletak di dekat makam sahabat Nabi yang wafat pada tahun 68 Hijriah. Beliau dimakamkan tak jauh dari kawasan masjid ini. Kedalaman ilmunya menjadikan Abdullah bin Abbas dikenang dengan gelar Turjumanul Quran. Ya pemirsa, di belakang saya ini adalah makam dari sepupu Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah ibnu Abbas.
Dan di tempat ini menjadi salah satu tujuan ziarah dari seluruh jamaah haji asal Indonesia maupun jemaah haji atau umroh dari dunia yang sekedar untuk menjenguk atau mengunjungi makam Abdullah ibnu Abbas. Seperti di belakang saya ini terdapat jamaah asal Indonesia yang sedang melakukan doa bersama di depan makam Abdullah ibnu Abbas. Kita semua umat Islam berharap agar apa yang diteladani dari Abdullah bin Abbas bisa menjadi inspirasi bagi seluruh umat Islam di dunia dan juga umat Islam di Indonesia. Semoga saja apa yang menjadi rujukan bagi para jemaah untuk berziarah di tempat ini mendapatkan manfaat dan memberikan dampak dari syafaat Abdullah ibnu Abbas. Daya tarik terbesar Taif bukan hanya tentang sosok Abdullah bin Abbas. Kota ini menyimpan kisah tentang sebuah harapan saat Rasulullah datang ke Taif untuk menyampaikan risalah Islam di tengah tekanan dan penolakan yang beliau hadapi di Mekah. Harapan itu tak berjalan sesuai yang diinginkan, dakwah ditolak, dan perjalanan itu menjadi salah satu ujian terberat dalam kehidupan Rasulullah. Hingga hari ini, ribuan jemaah datang ke Taif bukan sekedar untuk berwisata religi. Mereka datang untuk mengingat bahwa di balik besarnya peradaban Islam hari ini, ada perjalanan panjang yang diisi oleh kesabaran, penolakan, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Tujuan kita ziarah ke tempat ini yang jelas, ini adalah tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat kemuliaan. Ya, lalu kita mengambil tabaruk dengan sahabat Rasulullah SAW. Pertama, ya mudah-mudahan dengan ziarah ini kita nantinya dikumpulkan dengan para sahabat-sahabat Nabi, terutama Abdullah bin Abbas. Yang kedua, ya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Kita di sini yang jelas, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat masjidnya Ibnu Abbas, sahabatnya Rasulullah SAW. Pertama, kita bertabaruk dengan masjidnya beliau. Karena Nabi kita SAW pun bertabaruk dengan tempat-tempatnya orang saleh. Itu kita pun juga mengambil tabaruk dengan cara-cara sebagaimana apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita SAW. Dari Taif, Arab Saudi, Masjid Abdullah bin Abbas menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan besar seringkali dimulai dari sebuah ujian, dan keteguhan adalah warisan dakwah yang tak pernah lapuk oleh waktu. Masjid Abdullah ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas adalah salah satu saksi sejarah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Taif. Masjid ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata juga bagi seluruh jamaah haji asal Indonesia maupun di dunia untuk sekedar mengenang jasa-jasa dari Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai sepupu Muhammad SAW. Dan kita semua berharap agar semua yang bisa berkunjung ke tempat ini berdoa. Semoga ajaran-ajaran Nabi Muhammad bisa terus dikembangkan sampai akhir hayat. Dari kota Taif, Makkah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Pemirsa, Kepala Bakom RI Kodari menyampaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi berjalan lancar, aman, dan sukses. Kedepannya pemerintah akan kembali memangkas masa tunggu sekaligus meningkatkan kualitas layanan jemaah haji. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan, penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi berjalan lancar, aman, dan sukses. Ia menyebut ini menjadi catatan sejarah baru karena untuk pertama kalinya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh yang dibentuk pada 2025. Sebanyak 220.247 jemaah haji reguler telah menunaikan ibadah di Tanah Suci dan kini dalam proses kepulangan ke Indonesia. Kodari menilai keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras pemerintah, termasuk percepatan visa, layanan fast track, serta peningkatan fasilitas penginapan, konsumsi, dan transportasi. Yang dinantikan oleh ratusan ribu saudara kita
ibadah haji tahun ini telah berjalan dengan sangat lancar dan aman dan sukses. Tahun ini menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, seluruh rangkaian ibadah haji dikelola secara penuh oleh Kementerian Haji dan Umroh yang baru dibentuk pada tahun 2025. Alhamdulillah, amanah besar ini berhasil kita selenggarakan dengan sangat baik. Sebanyak 220.247 orang jemaah haji reguler telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Saat ini, para jemaah kita sedang dalam proses perjalanan kembali ke tanah air untuk bertemu kembali dengan keluarga tercinta. Komitmen pemerintah sangat jelas, prioritas pemerintah adalah kenyamanan, ketertiban, dan kebahagiaan para jemaah selama beribadah. Pemerintah di bawah perhatian khusus dan arahan langsung dari Presiden Prabowo saat ini tengah menyiapkan langkah strategis jangka panjang. Pemerintah telah berhasil memangkas masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai 47 tahun, kini diseragamkan menjadi 26 tahun. Capaian ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo. Namun Presiden menilai upaya tersebut perlu terus dilanjutkan. Karena itu Presiden menginstruksikan kementerian lembaga terkait untuk menyusun mekanisme dan mencari berbagai alternatif solusi agar masa tunggu haji dapat dipersingkat lebih lanjut. Kami optimis dengan fondasi yang kuat yang kita bangun tahun ini, penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan semakin baik, semakin nyaman, dan semakin membawa berkah bagi bangsa kita. Meski sukses, pemerintah tetap melanjutkan perbaikan layanan di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk memangkas masa tunggu haji dari 47 tahun menjadi 26 tahun dan menyiapkan langkah lanjutan agar waktu tunggu semakin singkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Redaksi. Saya Sally Sregar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.